Kata Ibnu Katsir, hadhil ayah merupakan dalil ala anna rajul as-salih yuhfadu fi dzurriyyatihi, bahwa kita baik ini merupakan satu garansi dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keturunan kita akan dijaga oleh beliau. Wa tashmulu barakatu ibadatihim lahu, sing ibadah, sing mujahadah, sing wiridan bayaidin, tapi keberkahannya guzidni sing rasane. Dan kemudian beliau merasa tokoku laris, tokoku anu pancen aku kak toto api, kan zalim, kan zalim. Wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Fit dunya wal akhirah. Ngoten niku. Nggih. Lho nggih memang keramat buta. Bukan hanya gaji buta, keramat buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafi Kreator. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga teman-teman semua sahabat ngaji selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Kali ini kita akan ngaji bareng lagi dengan Gus Kautsar, karena ini ada video terbaru dari beliau dalam acara Haul Kiai Haji Munif Jazuli yang ke-12 yang bertempat di Pondok Pesantren Queen Al-Falah. Dan mari sempatkan sedikit waktu untuk menyimak sambutan dari Gus Kautsar di Haul Kiai Haji Munif Jazuli. Oke, tidak usah lama-lama, ini langsung saya persiapkan video ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus murabi arwahina Simbah Kiai Ahmad Nurul Huda Jazuli, Simbah Nyai Lailatul Badriyah Jazuli, Al-Mukarram Habib Umar Mutahhar, sedaya para rawuh, hadirin hadirat, wabil khusus keluarga besar Simbah Kiai Ahmad Jazuli. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged sareng-sareng hormat, saged sareng-sareng nderekaken khol Allah yarham Simbah Yai Munif Jazuli, Simbah Nyai Umi Baroroh, Mas Ujang Pandu Hidayat, lan sedaya bolo-bolo mutaharijin mutaharijat Pondok Pesantren Al-Falah. Kula dipun dawuhi kaburih makili keluarga kula nggih di satu sisi bangga kanten dianggap tasik keluarga. Kula nembe dalu niki mireng Gus Fahim dawuh kula, ayo Kak Derek nih, aku keluargamu loh. Cik pisan nih kula jan bangga diakoni dulur ambek Gus Fahim. Biasane ditinggal, ditilap. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan berkah para almarhumin lan piantun-piantun ingkang kita kholi kala wau estu-estu pikantuk rahmah alwasi'ah saking Allah Subhanahu wa taala, lan keberkahane estu-estu saged kita raosaken, lan bolo-bolo sing sami ngaos wonten menika pondok estu-estu saged ngraosaken. Panci ma min abdin razaqallahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah.
Ini adalah satu momentum di mana para putra-putri Simbah Yai Munif berusaha untuk terus menyambung kebaktian yang bisa beliau-beliau lakukan untuk almarhumin, khususipun Simbah Yai Munif. Kanten ketika Rasulullah mengatakan ora ono kawula sing entuk rezeki saka pangeran banjur rezekine kanggo bahagiane wong tuwa kecuali insyaallah bakal selamat. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Ilam yakun lahu walidan fama yaf'al ya Rasulullah?" Kalau memang orang tuanya sudah tidak ada, apa yang bisa dilakukan? Yatasaddaq anhuma, kata Rasulullah, wa qiraatil Qur'an au biddu'a. Yatasaddaq anhuma wa qiraatil Qur'an au biddu'a. Ya kalau memang orang tuanya sudah tidak ada, maka yang harus dilakukan seorang anak adalah terus mencoba melakukan hal-hal baik yang kemudian pahalanya diberikan kepada kedua orang tuanya. Di antaranya adalah sedekah yang disertai dengan bacaan-bacaan yang dikirimkan hadiahnya untuk kedua orang tuanya, atau paling tidak hanya sekedar mendoakan. Dan insya Allah sedaya putra Simbah Yai Munif sudah melakukan itu semua. Apapun memang ahsanu ma yutawassalu bihi ila dukhulil jannah menika adalah birrul walidain, kata beberapa ulama kita, diantaranya adalah Imam Akuli. Tidak ada cara paling efektif untuk membuat kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Ma min dambin ajdaru ayu ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yaddahiru lahu fil akhirah mislil baghyi wa uquqil walidain au qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk kita rasakan dampak dan akibatnya sebelum kita mati selain siksaan-siksaan yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal, melebihi al-baghi, zalim, semena-mena terhadap yang lain, menindas yang lain, melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya kepada yang lain, dan ukuk durhaka terhadap orang tua, atau memutus hubungan persaudaraan. Ini setara. Karena di antara cara kita menyakiti orang tua kita dengan cara yang paling efektif adalah dengan memutus persaudaraan di antara kita semua. Tapi menawi kita kembali kepada almarhumin, harusnya kita benar-benar mengajar kepada diri kita bahwa semua bisyarah, semua janji-janji kebahagiaan yang bersifat abadi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pelakunya, insya Allah semuanya sudah dilakukan oleh almarhumin. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Ketika kita meninggal dunia, semuanya akan selesai kecuali beberapa hal saja. Di antaranya adalah shadaqatin jariyah. Shadaqatin jariyah. Sepengetahuan kami, Simbah Yai Munif tidak meninggalkan apa-apa kecuali tanggung jawab perjuangan, tanggung jawab pendidikan, yakni Ma'had Al-Falah ini. Ini adalah warisan yang tidak berupa kekayaan, tidak berupa kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan hari ini, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab dan kewajiban pengabdian. Ilmin yuntafa'u bihi. Saya yakin panjenengan-panjenengan semua yang hormat khol Simbah Yai Munif betapa sadarnya
berapa banyak beliau sudah mengajari kita dalam berproses untuk menjadi yang terbaik versi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang saya ingat pada saat ini adalah hanya satu tujuan hidup kita, dawuh Simbah Yai Munif, yakni ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua tidak akan pernah tercapai sebelum kita ridho akan keputusannya. Dan masih banyak hal lain yang beliau ajarkan kepada kita, yang tidak mungkin bisa kita ceritakan satu persatu. Berapa banyak orang yang kemudian berubah menjadi baik, terinspirasi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dawuh-dawuh Mbah Yai Munif. Maka tadi kami sempat matur kepada Gus Lukman, seharusnya yang mewakili Mbah Yai Munif karena jauh lebih paham terkait Mbah Yai Munif itu adalah kakak kami, Simbah Romo Kiai Zidni Ilman Nafi'ah. Karena beliau ini bukan hanya sekedar ponaan santri, beliau adalah orang yang cukup lama mendampingi Simbah Yai Munif, dan beliau adalah orang yang sangat ngerti, sangat paham bagaimana Simbah Yai Munif. Acap kali beliau menjadi hiburan Mbah Yai Munif, yang harusnya malam ini juga menjadi hiburan kita semua. Tapi wong Gus Zidni kadung biasa makan gaji buta. Wa waladin salihin yad'ulah. Mbah Yai Munif tidak hanya berhasil mendidik putra-putranya menjadi putra-putra yang luar biasa. Niki mboten keranten badhe ngundak nergo. Tapi panci, saya merasa bahwa ketika Mbah Yai Munif meninggalkan putra-putranya, Mbah Yai Munif memang menatanya dengan sangat luar biasa. Tapi nggih, nuwun sewu, teman-teman alumni pasti tahu semua bahwa bukan hanya Mbah Yai Munif ketika Mbah Yai Zainuddin wafat, ketika Mbah Yai Fuad Mun'im wafat, beliau memang meninggalkan putra-putra yang sangat istimewa. Pondok kami merasa sama sekali tidak kehilangan penerus yang sepadan. Ya kalau kualitas atau apa, yang tolol itu yang membandingkan. Tapi bahwa kemudian, ya sebagaimana tadi saya sampaikan, menjadi pribadi yang paling terbaik versi eranya, insya Allah iya. Mbah Yai meninggalkan Gus Faruk, Gus Zidni, Gus Taif. Hampir semua karakter yang dibangun oleh Mbah Yai selama hidup itu ada pada beliau. Mbah Yai Fuad dengan segala fungsi dan segala keistimewaannya ada pada putra-putranya. Bisa panjenengan lihat dari Gus Fahim. Kalau versinya Gus Zidni malah ada sedikit kelebihan dan lain sebagainya. Tidak hanya Mbah Yai Munif meninggalkan putra-putra yang luar biasa, tapi Mbah Yai Munif juga meninggalkan santri-santri yang tidak pernah lupa untuk kemudian terus mendoakan beliau. Maka saya matur bahwa almarhumin, kalau dari sisi-sisi yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah beliau selesai. Maka hadirin hadirat, kami sangat berharap panjenengan terus mengirimkan doa-doa. Moga-moga at-turas, apa yang ditinggalkan oleh Simbah Yai Munif, entah itu berupa pondok, perjuangan, langkah, ini benar-benar bisa kami teruskan secara baik, secara maksimal, dan sesuai dengan apa yang beliau harapkan.
panjenengan doakan betul. Ya kami sadar bahwa kebaikan-kebaikan itu pasti. Ngeten nggih. Kula matur ngeten iki mboten keranten memang Gus Idni itu layak menjadi orang istimewa. Niki terakhir nih. Bukan karena Gus Fahim itu memang punya karakter atau apa yang sangat istimewa, tidak. Memang Mbah Yaitin, Mbah Yai Fuad, dan para masyayikh kami ini memang orang yang sangat luar biasa betul. Suatu ketika ada seorang sahabat matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matur, ya Rasulullah, inna abi kana yasilu ar-rahim wa yafi bidzimmah wa yukrimu ad-dhaif. Kanjeng Nabi, bapak kula niku luar biasa saya ini, tiang istimewa saestu. Tidak ada orang kecewa dengan orang tua kami. Hidupnya hanya untuk berbagi dengan yang lain. Semua keluarga beliau sambung dengan baik. Tanggungan-tanggungan beliau selesaikan, bahkan tanggungan orang lain yang beliau mampu beliau selesaikan. Kalau ada tamu, pasti beliau muliakan dengan sangat istimewa. Kemudian dipotong oleh Rasulullah, walakinnahu mata qabla al-Islam. Tapi kan dia nggak sempat Islam. Layyan fa'ahu dhalik, itu semua tidak ada gunanya. Fawalla dhalika rajul. Kemudian laki-laki itu menyingkir dari hadapan Rasulullah. Setelah sekian lama, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alayya bisyekh, alayya bisyekh. Orang tadi itu suruh sini. Orang tua tadi tolong terus sini. Akhirnya datang, faja'a faqala Rasulullah, innaha lan tanfa'ahu. Ya memang semua yang ia lakukan mulai silaturahim, wafa'id dhimmah, kemudian ikramid dhaif, itu semuanya tidak ada gunanya buat dia. Walakinnaha takunu fi aqibih. Walakinnaha takunu fi aqibih. Cuma apapun itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu manfaatnya bisa dirasakan oleh keturunannya. Falan taghzu abada walan tadhillu abada walan taftakiru abada. Maka kamu semua keturunannya tidak akan pernah dihina oleh orang lain, tidak akan pernah adzullah bahasa Indonesia ini, tidak pernah dihina dan tidak pernah menjadi orang yang hina, dan tidak akan pernah jadi orang fakir. Walan taftakiru abada. Kamu semua apa? Terlunta-lunta dari Gus Fahim, terlunta-lunta. Ibarat kayak api. Makanya awake dhewe kudu api, Pak. Kita baik ini bukan karena apa, tapi semata-mata sapa roh barokah awake dhewe pengen dadi wong apik iki, muga-muga anak-anake awake dhewe dadi wong apik ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan estu-estu dadosaken tiang-tiang sing sae. Nggih, kita semua sadar lah. Kula nih super sadar bahwa apa yang kami rasakan hari ini, penerimaan, dihormati orang, bahkan cara Gus Idni kok sampai sugih koyok ngene iki. Harusnya Gus Idni benar-benar sadar betul bahwa ini semua adalah barokah Mbah Yaitin, Mbah Yai Jazuli. Bukan karena karya beliau. Beliau selalu merasa aku iki kerja, aku iki bangun iki. Tidak, Gus. Ini semua barokahnya Kiai Jazuli. Betul. Yakin. Ini Gus ini harus benar-benar mulai paham. Amin. Enggak ada urusannya dengan amin ini. Enggak ada. Tapi loh iya. Amin ya kelihatan. Lah tenan iki. Lah saestu. Maka kata nggih Ibnu Katsir mengatakan bahwa kita ini perlu untuk terus menghayati. Gus itu kadang-kadang ngeten iki lho, sing kula nggak patek cocok ambek kakang kula sitone. Gak patek menghayati napa nika sing teng kahfi nika? Napa namine? Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah
wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Jadi kanzul lahuma niku kanten pancen Mbah Mbah awake dhewe niku wong apik mo. Jadi kenapa kemudian lah Gus ini madhep Gus ini aku maka terakhir mumpung nyekel mic. Enggak, memang ini karena luar biasanya. Lah saestu niku. Kata Ibnu Katsir, hadhil ayah merupakan dalil ala anna rajul as-salih yuhfadu fi dzurriyyatihi. Bahwa kita baik ini merupakan satu garansi dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keturunan kita akan dijaga oleh beliau. Wa tashmulu barakatu ibadatihim lahu, sing ibadah, sing mujahadah, sing wiridan bayaidin. Tapi keberkahannya Guzidni sing rasane. Dan kemudian beliau merasa tokoku laris, tokoku anu pancen aku kak toto api, kan zalim. Kan zalim. Wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Fit dunya wal akhirah. Ngoten niku. Nggih. Lho nggih memang keramat buta. Bukan hanya gaji buta, keramat buta. Tapi mugi-mugi ini semua adalah sebuah kebenaran karena di akhirnya adalah wa raf'i darajatihim fil jannah. Wa raf'i darajatihim bil jannah. Kita semua karena kebaikan orang tua kita, insyaallah padang bakal ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Litagirra ainuhu bihim. Litagirra ainuhu bihim. Karena perjuangan pengabdian yang dilakukan almarhumin khususnya Simbah Kiai Ahmad Jazuli dan putra-putra sedaya menika hanya semuanya itulah yang membuat kemudian beliau mendapatkan hadiah berupa kebahagiaan ketika melihat anak-anaknya menjadi orang-orang yang tertata dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah niki Habib Umar Mutahar sampun rawuh sepindah dalem nyuwun agungi pangapunten menawi dalam proses hal wonten dalu menika kathah kekirangan-kekirangan wonten penghormatan ingkang boten semestine estu-estu nyuwun agungi pangapunten dhateng sedaya sepindah malih matur suwun rawuh panjenengan sedaya mugi-mugi sedaya berkah mugi-mugi sedaya manfaat ngapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita nyimak video ngajinya Gus Kausar. Ini hanya sambutan dari sebagai perwakilan dari keluarga ya. Beliau diminta untuk mewakili keluarga untuk memberi sambutan dalam acara kali ini. Makanya untuk kali ini ngaji Gus Kausar biasanya kan 50 menitan ya, hampir 1 jam, ini hanya 20 menitan saja. Tapi nggak masalah, tadi ada sedikit-sedikit yang disampaikan yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan acara kali ini kan di Pondok Queen Al-Falah. Bagi yang teman-teman yang tahunya kan biasanya kan Pondok Gus Kausar kan namanya Pondok Al-Falah saja. Nah, ini ada namanya Queen Al-Falah, itu merupakan cabang dari Pondok Pesantren Al-Falah Induk yang direncanakan pendiriannya itu pada tahun 1992. Sesuai dengan wasiat dari Simbah Nyai Rodiah Jazuli, dan direalisasikan pembangunannya dengan peletakan batu pertama pada tahun 1994 sampai 1995, dengan dimulai dengan membangun pagar pondok. Nah, pondok pesantren Queen Al-Falah terbentuk secara administratif pada periode tahun 96 dan 97. Nah, untuk santri pondok pesantren Queen Al-Falah ini tidak hanya mengenyam pendidikan agama ala pesantren, tetapi mereka juga mengenyam pendidikan umum, pendidikan umum tingkat SMP atau SMA sederajat yang tersebar di wilayah Kecamatan Mojo.
dan pihak pondok pesantren berusaha untuk mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Mojo, yang pada akhirnya alhamdulillah para santri Kuin ada yang mengenyam pendidikan di SD Negeri Ploso kelas 5 dan SMP Negeri 1 dan 2 Mojo dan MTS SKJ Mayan, MTS Sunan Muria Ploso. Nah, itulah sedikit tentang Pondok Kuin Al Falah ya. Dan untuk ngaji kali ini mungkin sampai di sini saja. Kita nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan ngaji-ngaji terbaru dari Gus Kautsar maupun Gus Baha. Dan terima kasih yang tetap menyimak hingga selesai, dan bagi yang suka dengan channel Kafi Kreator bisa bantu untuk subscribe maupun like videonya. Oke, mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih jika ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon maaf, dan semoga video ngaji kali ini bermanfaat. Sepenggal penyampaian yang disampaikan oleh Gus Kautsar mungkin bisa jadi pegangan kita untuk menambah ilmu-ilmu kita, menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.